Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-21 ya. Hadis yang 21 atau 41? 21. Udah keburu mau selesai aja. Hadis yang ke-21. An Abi Amr, wakil Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dari Abu Amr atau Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan, suatu perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak bisa memintanya kepada orang lain selainmu. Di sini kita mendapatkan faedah yang pertama adalah bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yakni pokok-pokok ilmu atau kunci-kunci penting dari suatu ilmu. Maka di sini Nabi atau Sufyan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kepadaku, katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang tidak ada yang bisa memberikan ilmu tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah ucapan yang penting sekali. Ya, ucapan yang penting sekali. Ini faedah yang pertama. Semangat sahabat untuk bertanya, untuk menuntut ilmu, dan bagaimana mereka mencari pokok-pokok ilmu, kaidah-kaidah besar, kaidah-kaidah utama. Karena itulah belajar ilmu syar'i itu harus kita mempelajarinya dengan memahami kaidah utama, kemudian baru ya masalah-masalah yang termasuk di dalam kaidah utama tersebut. Jadi ketika kita mempelajari ilmu syar'i itu tidak sekedar belajar sini, belajar sana, belajar sini dan seterusnya. Kita harus memiliki gambaran besar, kaidah utama, kaidah-kaidah yang besar, sehingga kemudian nanti kalau ada masalah-masalah yang merupakan masalah-masalah furu', misalkan kita masukkan ini masuk dalam kaidah ini, masuk dalam kaidah ini dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini Sufyan bertanya demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu ucapan, yaitu amantu billah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istiqomah setelah mengucapkan perkataan tersebut. Ini perkataan yang ringkas, akan tetapi para ulama mengatakan ini ucapan yang mencakup keseluruhan dari agama ini, yang merangkum dari keseluruhan agama ini. Ini faedah yang kedua. Perkataan ini, qul amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian dia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah. Ini adalah keseluruhan dari agama ini. Ya, karena keseluruhan dari agama ini adalah kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah di atas keimanan tersebut. Tetapi kemudian kita harus jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita pernah jelaskan ketika membahas misalkan hadis yang nomor 2 dan 3 di kitab ini. Maka yang dimaksud dengan iman
itu adalah al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan atau bil jawarih. Yang namanya iman itu adalah keyakinan yang ada di hati, perkataan yang ada di lisan, dan perbuatan atau amalan yang ada di anggota tubuh. Jadi ini mencakup seluruh keimanan. Ini mencakup iman seluruhnya. Iman itu adalah 3 hal ini. Jadi iman, kata iman dalam bahasa Arab dengan kata iman dalam bahasanya syariat itu memiliki perbedaan makna. Kata iman dalam bahasa Arab lebih sempit daripada kata iman dalam bahasanya syariat. Kata iman dalam bahasa Arab maknanya itu adalah yakni tasdik dan takrir, yakni meyakini, membenarkan dan meyakini. Berarti cuma apa yang ada di hati saja. Itu namanya keimanan dalam bahasa Arab. Akan tetapi kata iman dalam bahasanya syariat lebih umum, sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu mencakup apa yang ada di hati, keyakinan yang ada di hati, kemudian ucapan di lisan, kemudian perbuatan di anggota tubuh. Maka ini lebih umum daripada kata iman dalam bahasa Arab. Ini yang harus kita perhatikan. Kata-kata yang lain misalkan kata salat. Salat dalam bahasa Arab dengan salat dalam bahasanya syariat itu juga memiliki perbedaan makna. Tapi dalam kasus ini kata salat dalam bahasa Arab lebih umum daripada kata salat dalam bahasanya syariat. Kata salat dalam bahasa Arab itu bermakna doa. Seluruh doa, seluruh bentuk doa. Sedangkan kata salat dalam bahasanya syariat adalah sebuah amalan ibadah tertentu yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu juga doa, akan tapi memiliki tata cara tertentu. Jadi setiap ada kata salat disebutkan dalam bahasanya syariat dalam dalil wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, langsung kita terbayang makna salat menurut bahasanya syariat. Jadi untuk kata salat maka mengalami penyempitan makna. Makna secara syariat lebih sempit daripada makna secara bahasa. Adapun kata iman maka mengalami perluasan makna. Makna kata iman dalam syariat itu lebih luas dan lebih lengkap daripada makna kata iman secara bahasa Arab. Sehingga ini kita harus hati-hati, harus kita perhatikan. Ini tidak boleh kita meyakini iman itu cuma sesuatu yang ada di hati. Karena ini adalah keyakinannya Murji'ah. Apa dalilnya bahwa kata iman itu mencakup perkataan lisan, mencakup amalan anggota tubuh? Apa dalilnya? Dalilnya misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'unan syu'bah. Iman itu adalah 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang yang paling rendah adalah membuang sesuatu gangguan dari jalan. Berarti ini perbuatan. Kalau yang tertinggi ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang terendah adalah perbuatan, membuang gangguan dari jalan, duri atau batu atau apa yang bisa mengganggu. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Itu yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, betul tidak? Hadis nomor 20 tentang al-haya, tentang rasa malu. Maka di sini al-haya itu adalah amalan hati. Jadi ada sesuatu yang ada di hati itu disebut juga termasuk masalah iman. Akan tapi kita lihat ucapan disebut iman. Membuang sesuatu di jalan disebut juga iman. Walaupun cabang terendah, tapi itu juga bagian dari keimanan. Bagian dari syu'abul iman, bagian dari cabang-cabang iman. Demikian pula ketika orang-orang Arab ketika banyak masuk Islam kemudian berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, mengirimkan delegasi mereka ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, meminta jawaban atas pertanyaan mereka dan seterusnya, baru masuk Islam. Ketika mereka kemudian bertanya apa itu iman, maka Nabi Muhammad SAW menjawab iman dengan sholat, zakat, kemudian mengambil 1/5 dari harta ghanimah. Ini adalah perbuatan, betul tidak?
Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, iman, beliau jawab dengan 6 rukun iman yang itu merupakan keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar baiknya dan buruknya. Jadi di sini kita lihat, terkadang Nabi Muhammad SAW menjawab, menjelaskan iman itu adalah sesuatu yang merupakan keyakinan, ada di hati semua, 6 rukun iman. Ya, itu karena setelah itu, sebelum itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu Islam. Ya, dan Islam dijelaskan dengan 5 rukun Islam yang itu merupakan ya ucapan dan perbuatan anggota tubuh. Tapi terkadang Nabi Muhammad SAW ketika ditanya apa itu iman, maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan perbuatan anggota tubuh. Jadi ini menunjukkan bahwa iman itu mencakup seluruhnya. Tetapi di dalam hadis Jibril, Nabi Muhammad SAW menjawab iman itu dengan yakni keyakinan di hati, itu karena sebelumnya sudah dibahas tentang Islam. Makanya kemudian para ulama menyimpulkan setiap kata Islam dan iman kalau disebutkan sendirian dalam suatu dalil maknanya sinonim, maknanya sama. Tetapi kalau disebut secara bersamaan dalam suatu dalil, maka Islam itu bermakna amalan-amalan anggota tubuh, ya 5 rukun Islam, mengucapkan, nah, ucapan berarti kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengerjakan sholat, amalan anggota tubuh, membayar zakat, amalan anggota tubuh, menunaikan puasa Ramadan, itu amalan anggota tubuh, kemudian menunaikan ibadah haji jika mampu, juga amalan anggota tubuh. Kemudian setelah itu ditanya tentang iman, kemudian dijawab dengan 6 rukun iman yang semuanya adalah keyakinan. Betul? Jadi kalau kata Islam dan iman disebutkan secara yakni bersendirian, maka maknanya sama. Islam dan iman, itulah Islam ini seluruhnya. Seluruh apa yang ada di dalam syariat Allah ini. Sedangkan kalau kata Islam dan iman digabung dalam suatu dalil, maka Islam ditafsirkan sebagai amalan yang zahir, ucapan atau amalan anggota tubuh, sedangkan iman itu adalah sesuatu yang ada di hati. Nah, jadi di sini kita lihat, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Di sini disebutkan kata Islam tidak? Tidak, maka kata iman di sini, aku beriman kepada Allah, ini mencakup tidak hanya keyakinan di hati, tapi ucapan di lisan, tapi juga perbuatan dan juga perbuatan di anggota tubuh. Jadi amantu billah, aku beriman kepada Allah, itu tidak hanya aku meyakini bahwa Allah adalah Rabbku, aku meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan alam semesta, aku meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang memberikanku rizki. Tidak hanya demikian, akan tapi yang dimaksud dengan amantu billah, aku beriman kepada Allah, adalah aku meyakini Allah adalah Rabbku yang menciptakan alam semesta, yang menciptakanku, yang memberikanku rizki, dan aku beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji jika mampu, dengan seluruh apa yang ada di dalam din ini. Itu makna dari perkataan yang ringkas ini, amantu billah. Kemudian dia istiqomah di atas hal tersebut sampai meninggalnya. Maka ini kita lihat, ini mencakup keseluruhan dari din. Kalimatnya ringkas, amantu billah, ringkas sekali, akan tapi maknanya mencakup keseluruhan dari agama ini. Aku beriman kepada Allah, itu mencakup keseluruhan. Ya, sehingga itu mengapa kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalimat ini kepada Sufyan ketika Sufyan mengatakan, ajarkanlah kepadaku kalimat atau perkataan atau ucapan yang tidak ada yang bisa mengajarinya kecuali engkau, wahai Rasulullah. Aku gak bisa memintanya kepada orang lain kecuali engkau. Maka ini menunjukkan bagaimana keutamaan kalimat ini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, ini faedah berikutnya berarti. Faedah berikutnya berapa? Nomor berapa sekarang? Faedah nomor 3. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Bahwa agama itu mudah. Innad dina yusrun, agama itu mudah. Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang tasaddud dalam masalah agama, yang hulu berlebih-lebihan dalam masalah agama, kecuali itu akan mengalahkannya. Kecuali dia tidak akan bisa istiqomah. Ini
Ini kaitannya dengan hadis ini. Ada hadis lain, ini hadis lain ya, diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Innad dina yusr. Sungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada seseorang yang berbuat tasyaddud, berbuat hulu, yakni berbuat takalluf, berlebih-lebihan dalam agama, kecuali itu akan mengalahkannya. Dia tidak akan bisa istiqomah di atas tasyaddudnya tersebut, di atas hulunya tersebut. Apa contohnya misalkan? Ya, definisi tasyaddud itu adalah setiap perbuatan, setiap ucapan ataupun perbuatan yang itu tidak ada contoh praktiknya dari para ulama generasi terdahulu, terutama para sahabat. Tidak ada contohnya dari para sahabat dan juga dari Nabi Muhammad SAW tentunya. Jadi ketika misalkan yakni Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa puasa sunnah yang paling afdal puasa Daud, maka ketika kemudian seseorang itu melaksanakan puasa Daud, apakah ini tasyaddud? Apakah ini hulu? Tidak. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa laki-laki itu sholat 5 waktu ke masjid, apakah kemudian ketika seseorang itu rajin sholat 5 waktu ke masjid, laki-laki, apakah ini tasyaddud atau hulu? Tidak. Apakah ini kita sebut mabuk agama? Mabuk agama itu tasyaddud dan hulu itu. Ya, mabuk agama kalau kita pakai istilah itu sinonim dengan tasyaddud atau hulu tadi. Makanya definisinya harus jelas. Apa yang dimaksud dengan tasyaddud? Apa yang dimaksud dengan mabuk agama? Kalau tidak ada contohnya, kalau berlebihan dan tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan dari para sahabat. Contoh misalkan orang tersebut sudah disebut bahwa puasa yang paling utama adalah puasa Daud, yaitu puasa sehari, nggak puasa sehari, puasa sehari lagi, nggak puasa sehari. Tapi kemudian dia memilih puasa sepanjang hari terus, setiap hari puasa, kecuali mungkin Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, sisanya puasa semua. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa puasa yang paling afdal adalah puasa Daud, puasa sehari, nggak puasa sehari. Maka ini hulu. Dia tidak akan bisa istiqomah di atas itu. Ya, jadi kita lihat bagaimana, misalkan hulu itu sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari istiqomah. Ketika seseorang misalkan membaca Al-Quran, misalkan baca Al-Quran, baru hijrah, baru tobat, misalnya. Baru hijrah itu sama dengan baru tobat. Kedengarannya berbeda, betul tidak? Kapan antum mulai hijrah? Itu sama dengan kapan antum tobat. Jadi kapan? Ketika seorang itu mulai hijrah, masya Allah semangatnya masih berapi-api, maka langsung baca Quran satu hari, misalkan ya 10 juz. Dijamin besoknya tidak akan bisa mengulangi 10 juz tersebut. Kalau belum terbiasa, dijamin besoknya mungkin dia akan berkata, udah kemarin ana 10 juz, sekarang mungkin tidak masalah, kita istirahat dulu. Ya, besoknya, waduh kok kayaknya enak kalau istirahat terus, istirahat lagi lah hari ini. Besoknya lagi, waduh ya udahlah kita ngaji 1 juz saja. Habis itu cuma ya nggak bisa 10 juz lagi. Ini berarti apa? Yakni sesuatu yang di luar batas kemampuannya secara tabi'i, secara tabiat. Yang namanya manusia itu butuh pembiasaan, butuh yakni latihan. Jadi di antara bentuk hulu itu adalah dia belum terbiasa tapi langsung mencari yang paling afdol atau yang paling utama begitu, yang paling banyak. Enggak biasa baca Quran, tiba-tiba karena baru hijrah kemudian baca Quran 10 juz ya di suatu hari. Ini enggak mungkin bisa dia istiqomah di situ. Baik, jadi ketika seseorang itu berbuat tasyaddud atau berbuat hulu atau berlebih-lebihan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah." Tidaklah seseorang berbuat tasyaddud dalam agama kecuali itu akan mengalahkannya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ini faedah berikutnya masih dalam satu hadis tapi kita catat sebagai faedah berikutnya, yaitu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Nabi Muhammad SAW memberikan perintah di sini, fasaddidu.
Apa yang dimaksud dengan sadat? Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan fasaddidu, ini berarti memerintahkan kita untuk melakukan sadat. Apa itu sadat? Sadat itu adalah menyesuai atau mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat dan apa yang dicontohkan praktiknya oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ini namanya sadat. Jadi kalau misalkan, yakni seseorang itu misalkan, dia misalkan sebelumnya itu susah untuk sholat 5 waktu, pasti ada sholat yang bolong. Harusnya 5 waktu tapi mungkin cuma 3 waktu kadang-kadang, cuma 4 waktu kadang-kadang misalkan. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan sadat. Memerintahkan apa? Fasaddidu. Itu lengkapi semua itu. Sholat sesuai dengan tuntunan syariat. Apa? Sholat 5 waktu semuanya. Jadi as-sadat itu adalah ketika seseorang itu menetapi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh syariat, apa yang ditetapkan oleh syariat. Ketika orang tersebut misalkan penyakit dia misalkan selama ini adalah yakni suka ghibah misalkan. Maka ketika dia mulai bertemu kawan atau tetangga misalkan begitu ya, udah ini ada kawan majelis ghibah ada gitu ya. Oh, dari jauh dia ingat sabda Nabi Muhammad SAW, fasaddidu. Sadat, yaitu apa? Hindari itu. Jangan ghibah sama sekali. Lakukan sesuai dengan apa yang disebutkan syariat. Itu sadat. Fasaddidu wa qaribu. Kalau enggak bisa sadat, maka lakukan muqarabah. Apa itu muqarabah? Muqarabah adalah ketika kita tergelincir karena lupa, bukan karena sengaja melakukan dosa tersebut, karena tergelincir, yang namanya manusia pasti ada ketergelincir kepada dosa, tidak dia sadari. Seperti misalkan dia sudah terbiasa ghibah, dia mau taubat, tapi kemudian dia ketemu sama rekan majelis ghibahnya, kemudian secara insting karena kebiasaan selama ini ketemu si fulan, sini ada bahan ini, bahan ghibah, ya, sehingga kemudian lupa bahwa dia mau taubat dari ghibah. Ketika sudah terjadi ghibah tersebut, ketika sedang bercengkrama tersebut, dia ingat, oh iya, astagfirullah. Dia langsung bertaubat. Ini namanya muqarabah. Jadi sadat itu kalau kita sesuai dengan target, muqarabah kalau kita melenceng dari target, tapi langsung ketika kita ingat, langsung kita berusaha menuju ke target. Itu namanya muqarabah. Dan ini dilakukan muqarabah itu ketika orang tersebut melencengnya karena tidak sengaja. Kalau melencengnya sengaja, udahlah, ana mau tobat dari ghibah tapi udah sekalian ini aja. Ini berarti bukan muqarabah ini. Ya. Sekali ini aja. Berarti kan dia sengaja, betul tidak? Yang namanya muqarabah itu kalau tidak sengaja. Tidak sengaja tergelincir kepada dosa tersebut karena mungkin terbiasa misalkan. Ya, kemudian dia langsung bertaubat, langsung menuju sadat, ini namanya muqarabah. Muqarabah yakni mendekati. Ketika dia tergelincir karena lupa, langsung dia mendekati, langsung dia menuju kepada sadat. Jadi ini perintah Nabi Muhammad SAW disebutkan di hadis tersebut, fasaddidu wa qaribu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, fasaddidu wa qaribu. Lakukanlah sadat, kalau enggak bisa, lakukanlah muqarabah. Setelah itu wa abshiru. Ya, berbahagialah. Jadi kalau orang tersebut melakukan salah satu dari dua ini, berbahagialah. Dia adalah orang yang selamat insyaallah. Jadi kita lihat bagaimana syariat, bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan sadat, dan syariat menyadari bahwa manusia enggak ada yang sempurna. Suatu saat tergelincir, makanya memerintahkan juga untuk muqarabah. Ada sadat, ada muqarabah. Yang paling ideal yang mana? Sadat. Tapi karena yang namanya manusia itu banyak tergelincir, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan. Dan yang sebaik-baik orang yang paling baik dari orang-orang yang paling banyak melakukan kesalahan itu adalah orang yang paling banyak bertaubat. Jadi ketika dia tergelincir, enggak sengaja melakukan dosa, kembali melakukan dosa itu, ketika dia ingat langsung dia bertaubat, ini namanya muqarabah. Kalau dia tidak melakukan hal ini, maka dia enggak masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, wa abshiru, berbahagialah, enggak masuk. Kategori ketiga apa? Kalau sadat, muqarabah, ini dua kategori, ini yang terpuji. Tentu yang paling utama adalah sadat.
Muqarabah itu adalah ketika darurat, ketika tergelincir kita karena lupa, tergelincir ke dosa, betul tidak? Tadi kita telah jelaskan. Jadi misalkan tadi ya dia karena sudah terbiasanya untuk ghibah, maka dia langsung ghibah saja. Ketika dia ingat, oh iya, ini ghibah, maka dia langsung yakni menghentikan obrolan tersebut, dia langsung misalkan pindah tema atau pindah tema, yakni pindah tema yang bukan ghibah, bukan pindah tema ghibahin orang yang lain lagi, bukan ya. Pindah tema, yakni pindah tema ghibah yang lain, bukan. Pindah tema atau pergi misalkan. Ya pamitan. Jazakallahu khairan, ana pergi dulu misalkan. Maka itu adalah yakni muqarabah. Sadat muqarabah. Kategori ketiga adalah tafrid. Yaitu meremehkan. Yaitu apa? Yaitu mengentengkan, meremehkan, mengentengkan. Maksudnya adalah dia nggak peduli, ya dia nggak peduli dengan ketentuan dari syariat. Dia ketemu kawan majelis ghibahnya, kemudian dia menyengaja untuk ghibah. Bukankah ghibah haram? Ya udahlah, santai aja, kita ghibah dulu, misalkan gitu. Itu mengentengkan berarti, betul tidak? Ini tafrid. Jadi setiap orang itu bisa dikelompokkan dari salah satu dari tiga ini, antara dia sadat atau muqarabah atau tafrid. Setiap orang, yakni maksudnya adalah setiap orang di setiap waktunya. Terkadang orang tersebut dalam masalah ini dia sadat, dalam masalah yakni tidak mau melihat yang haram, dia sadat, masya Allah bagus. Tapi dalam masalah ghibah dia tafrid misalkan. Terkadang dalam masalah sholat dia itu sadat, sholatnya bagus semua, sholat 5 waktu, lengkap semua yang wajib-wajib minimal, apalagi dia mengerjakan yang sunnah, ini sadat sekali. Tapi dalam masalah puasa mungkin bolong-bolong misalkan. Jadi dalam satu orang yang sama bisa jadi dia sadat dalam satu masalah, muqarabah dalam satu masalah yang lain, tafrid dalam masalah yang lain. Jadi sekarang tugas kita adalah kita melakukan muhasabah, merenungkan diri kita sendiri. Mana dari amalan kita atau ucapan kita atau akidah kita yang itu sudah sesuai dengan syariat, ini berarti sadat. Atau yang itu kita banyak tergelincir, berarti kita harus banyak melakukan muqarabah di situ. Ya, karena nggak sadar, terbiasa, karena saking biasanya langsung tiba-tiba melakukan suatu keharaman misalkan, begitu ya, karena terbiasa minum khamar misalkan, naudzubillah, sehingga kemudian ketika ketemu ya khamar di situ, wah ini masya Allah, oh ya, misalkan begitu ya, astagfirullah. Ini contoh saja, ya contoh saja. Kemudian dan mana amalan atau ucapan yang kita tafrid selama ini, yang kita kekurangan selama ini, yang kita itu haram tapi kita lakukan. Nah, ini kita harus masing-masing diri kita adalah harus muhasabah. Jadi ini faedah yang keempat, yaitu adanya perintah dari Nabi Muhammad SAW dan adanya tingkatan-tingkatan ini. Tingkatan yang paling utama adalah sadat, tingkatan kedua adalah muqarabah, kemudian tingkatan ketiga yang ini tercela adalah tafrid. Tafrid pakai ta di belakang, tafrid ta. Baik, sekarang faedah berikutnya, faedah nomor berapa berarti sekarang? Kelima. Yaitu apa keutamaan dari orang yang dia itu beriman kepada Allah dengan keyakinan di hatinya, dengan ucapan di lisannya, dengan amalan di anggota tubuhnya. Dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah. Apa keutamaannya? Salah satu keutamaannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, aku beriman, Rabb kami adalah Allah. Ya, mereka berkata Rabb kami adalah Allah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu. Kemudian mereka itu istiqomah di atas din tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada orang-orang tersebut malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat-malaikat tersebut mengatakan, alla takhafu, janganlah engkau takut, wa la tahzanu, janganlah engkau bersedih. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah atas surga yang kalian itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Sama seperti yang hadis tadi. Fasadidu wa qaribu wa abshiru. Bergembiralah.
Yaitu apa? Malaikat turun kepada dia dan mengatakan kepada dia kalimat-kalimat ini. Kapan ini malaikat turunnya? Kapan? Ketika orang tersebut sakaratul maut. Ketika dia membutuhkan support supaya bisa istiqomah. Ketika di momen-momen terakhir hidupnya, di momen-momen di mana dia bisa jadi khawatir apa yang akan terjadi setelah ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Bisa jadi dia sudah melihat malaikat misalkan untuk mencabut nyawa, maka ada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Janganlah engkau takut, yakni takut atas sesuatu yang akan datang. Walaupun ini antum mau dicabut nyawanya, enggak tahu apa yang terjadi setelah ini, bagaimana nanti di alam kubur, alam barzakh, bagaimana nanti di akhirat, jangan takut. Dan jangan bersedih, yakni jangan bersedih, udah gak usah pikirin apa-apa yang terjadi selama ini. Jangan kepikiran dosa-dosa yang dipikirkan selama ini, udah berharap kepada Allah sekarang. Ya, husnudzon kepada Allah sekarang. Udah gak usah bersedih, gak usah pikirin yang lalu-lalu. Dihibur oleh malaikat, coba bayangkan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, bergembiralah atas surga yang Allah janjikan kepadamu. Coba bayangkan. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqomah, dihibur oleh malaikat, dan itu bukan cuma kalimat hiburan saja, itu nanti beneran. Yakni dijanjikan surga baginya, untuknya. Ya, kemudian ya jangan khawatir tentang nanti dimudahkan di alam kubur, dimudahkan di alam akhirat, dimudahkan. Kemudian faedah terakhir sebelum kita azan, nanti sesi tanya jawab setelah azan insyaallah. Faedah terakhir yaitu adalah al-istiqomah akbarul karomah. Istiqomah itu adalah karomah terbesar yang bisa dimiliki oleh seorang hamba. Kalau seseorang itu, kita melihat misalkan wali Allah ada memiliki karomah, misalkan karomah yang dimiliki wali Allah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan bisa diatur oleh wali Allah tersebut. Tidak bisa. Wali Allah siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi diberikan karomah, bisa jadi tidak diberikan karomah. Adanya karomah atau tidak ini tidak menunjukkan keutamaan orang tersebut. Jadi walaupun ada wali Allah tidak diberikan karomah oleh Allah, dia bisa jadi lebih mulia daripada wali Allah yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karomah itu tujuannya bukan untuk memuliakan, tapi untuk meneguhkan hati orang itu dan orang-orang di sekitarnya bahwa ini mereka berada di atas al-haq. Dan karomah atau wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah. Kalau berdosa langsung taubat. Ini berarti apa? Sadat dan muqarabah itu tadi. Melakukan sadat dan muqarabah membuat seseorang bisa menjadi wali Allah. Apalagi kalau ditambah hal yang ekstra, yaitu mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan perkara syubhat yang dia belum tahu hukumnya, udah tinggalkan dulu, nanti kita pelajari, kalau halal ya baru boleh. Dan meninggalkan perkara mubah yang tidak bermanfaat, ini lebih-lebih lagi, ini wali Allah. Jadi setiap dari kita bisa menjadi wali Allah. Wali Allah bukan hanya sekedar yakni fulan bin fulan saja yang merupakan wali Allah, adapun kita bukan wali Allah. Kita semua masing-masing dari kaum muslimin bisa menjadi wali Allah. Makanya para sahabat tidak peduli background mereka, ada yang berbuat kesyirikan sebelumnya di masa jahiliyah, ada yang membunuh, ada yang minum khamr, ada yang zina, ada yang apa. Ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mereka semua semangat untuk memperbaiki diri mereka sehingga mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian mereka mengatakan, ini yang bisa jadi wali Allah cuma Abu Bakar saja, cuma Umar saja, ana tidak bisa. Tidak ada yang demikian para sahabat. Masing-masing dari kita bisa menjadi wali Allah, tapi sifatnya harus dipenuhi apa? Sadat dan muqarabah tadi. Kerjakan apa yang Allah wajibkan, tinggalkan apa yang Allah larang atau Allah haramkan. Kalau kemudian dia tergelincir kepada dosa, langsung bertaubat. Ini sadat dan muqarabah. Dan lakukan hal ekstra, lakukan yang sunnah, tinggalkan yang makruh, tinggalkan perkara syubhat, tinggalkan perkara mubah yang itu ya kurang bermanfaat. Ini hal yang ekstra. Ini lebih-lebih lagi, wali Allah yang lebih-lebih lagi berarti. Karomah itu bukan menunjukkan kemuliaan seseorang. Makanya karomah di zaman tabi'in lebih banyak daripada karomah di zaman sahabat. Padahal kita mengetahui sahabat lebih mulia daripada tabi'in, tapi karomah yang ada riwayatnya secara sahih, ada sanadnya
di zaman tabi'in itu lebih banyak daripada di zaman sahabat. Kenapa? Karomah itu tujuannya untuk mengokohkan keimanan orang tersebut. Kalau zaman sahabat, para sahabat gak perlu dikokohkan imannya dengan karomah. Mereka sudah melihat Nabi Muhammad SAW langsung, melihat wahyu turun langsung, berperang bersama Rasulullah langsung, suka duka bersama Rasulullah langsung SAW. Para sahabat gak perlu dikuatkan lagi imannya dengan karomah. Tapi tabi'in yang perlu dikuatkan. Makanya tabi'in lebih banyak karomahnya. Ya, jadi ini menunjukkan karomah atau tidak memiliki karomah tidak menunjukkan keutamaan seseorang tersebut. Tapi kalau diberikan karomah, alhamdulillah. Tapi itu bukan di tangan dia. Tidak bisa dia misalkan kita sekarang melakukan karomah, habis itu nanti kita aktifkan lagi karomah itu kayak kesaktian gitu. Nggak bisa. Itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istiqomah adalah karomah terbesar. Karomah terbesar itu bukan yang sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Itu juga karomah. Itu akidah Ahlussunnah, karomah yang demikian. Tapi karomah yang terbesar yang bisa dimiliki oleh seseorang adalah dia istiqomah di atas din. Ini sudah karomah terbesar ini. Ya, kenapa? Karena ini susah sekali. Tapi ketika dia berusaha sadat dan muqarabah, sadat mungkin susah sekali. Tapi kalau muqarabah, seseorang itu masih bisa untuk diusahakan. Sadat dan muqarabah ini intinya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan dan keistiqomahan di atas din. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu, kemudian kita sesi tanya jawab setelah azan insyaallah taala. Nah.